Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Data SPDI dari SMP Negeri 3 Tirtajaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran pada koneksi antar materi kali ini adalah calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahamannya selama mengikuti pembelajaran di modul 2. Adapun pengalaman baru yang saya peroleh ketika mempelajari modul 2.3 ini adalah tentang 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, serta mempelajari tentang kompetensi inti coaching yang harus dimiliki. Di antaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, di modul 2.3 juga saya mendapatkan pengalaman yang berharga. Di antaranya adalah percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya terdapat 3 tahapan dalam kegiatan supervisi akademik. Di antaranya praobservasi, perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Adapun emosi-emosi yang timbul saat belajar modul 2.3 diantaranya adalah rasa cemas, yaitu sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Tapi di sisi lain ada perasaan tertarik, karena setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini dan ingin mengaplikasikannya. Perasaan emosi yang timbul lainnya adalah rasa gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan-rekan calon guru penggerak lainnya dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Begitu juga ada perasaan optimis pada diri saya. Saat optimis itu ketika saya mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Ya, saya pun melakukan reflektif belajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam belajar, saya mampu berkolaborasi dengan rekan-rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Lain yang perlu saya perbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coach sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang. Saya mulai menggunakan alur Tirta dalam prakteknya, yaitu sebagai coach, coachee maupun pengamat atau observer. Saat saya mempraktikkan, saya menggunakan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dan dalam pelaksanaan supervisi akademiknya melaksanakan tahapan-tahapan supervisi, diantaranya praobservasi sebagai perencanaan, observasi sebagai pelaksanaan, dan pasca observasi sebagai tindak lanjut. Bagaimana mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru? Di sini, coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, yaitu di sekolah dan masyarakatnya? Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin selama ini oleh kepala sekolah kepada guru. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi guru. Bagaimana memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi tadi? 1. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah agar memahami
konsep coaching dalam supervisi akademik. Kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Bagaimana membuat keterhubungan dengan pengalaman masa lalu? Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan guru senior, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau guru senior melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan praobservasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Setelah tadi melihat pengalaman masa lalu, sekarang bagaimana penerapan di masa mendatang? Kedepannya, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademiknya dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Keterkaitan antara modul 2.3 dengan modul 2.1 dan modul 2.2 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Begitu pula dengan prakteknya, coaching harus memaksimalkan potensi coacher. Dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat pelaksanaan coaching pun demikian, harus diterapkan agar terwujudnya kehadiran penuh. Sumber informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak didapat dari Pak Fitro Firdaus, SPD, yaitu rekan sejawat CGP. Kata beliau, kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi akademik harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah adalah semata-mata untuk meningkatkan kompetensi dari guru itu sendiri sehingga pembelajaran di kelasnya menjadi akan lebih optimal ke depannya. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia Bapak dan guru hebat di Indonesia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.